Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novi Elena Putri. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran dengan materi iklan dan memanfaatkan media pembelajaran yaitu dengan menggunakan bahan-bahan bekas. Jadi kita akan membuat bahan-bahan bekas itu bisa menjadi pembelajaran yang gampang dan mudah kita temukan sehingga membuat kreativitas pada diri seorang peserta didik juga akan terasah. Nah, ini adalah contoh media pembelajaran dengan memanfaatkan barang bekas yang sudah saya buat. Ini juga ada contohnya yang lain. Ini ada soft clean soft detergent yang biasanya dibeli kita ya di warung-warung, banyak deh pokoknya. Ini juga ada bekas dari masker Naturgo yang biasanya dicari para kaum hawa, ya kan? Nah, selanjutnya saya juga akan menceritakan bagaimana saya bisa mempunyai ide untuk membuat beberapa bahan-bahan bekas ini bisa menjadi media pembelajaran, yaitu pada materi iklan. Ya, dalam bahasa Indonesia itu kan ada beberapa materi. Nah, salah satunya itu ada materi iklan, poster, dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya akan memfokuskan untuk membahas tentang materi iklan dari memanfaatkan barang-barang bekas seperti itu. Jadi ketika seseorang itu memiliki ide atau kreativitas, itu kan biasanya bisa dituangkan dengan tulisan, bisa dituangkan dengan seperti ini, membuat kreativitas sendiri tanpa harus mengeluarkan banyak budget atau banyak biaya. Bahan-bahan yang saya pilih juga cukup sederhana karena apa? Mudah kalian dapatkan juga, dan misalnya tidak ada bisa diganti sesuai dengan apa yang kalian punya di rumah. Misalnya di rumah kalian gak ada kardus Naturgo ya, gak ada kardus Naturgo, kalian bisa menggunakan kardus lain, mungkin Pepsodent atau apapun itu yang sekiranya itu mampu untuk dijadikan ide untuk mengkreasikan pikiran kalian. Kalian ingin membuat iklan seperti apa, seperti itu ya. Kemudian, kenapa saya memilih membuat iklan dengan memanfaatkan barang-barang bekas seperti ini? Karena selain itu sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia, saya kan juga suka iklan ya. Dalam artian saya suka bisnis online. Bisnis online itu ketika mengiklankan sesuatu itu kan harus nge-share foto atau testimoni ya. Nah, dari situ saya mempunyai ide untuk membuat iklan dari bahan-bahan bekas seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya ketika saya itu membuat ini ya, seperti ini itu kan gampang banget. Selain mudah didapat, kita tinggal menuliskan beberapa hal yang bisa kita tuangkan di sini. Misalnya di sini saya menulis rahasia bersih dan lembut dalam satu sentuhan. Nah, itu bisa menggunakan soft clean. Di sini tidak hanya sekadar tulisan, motif, kemudian ada langsung barangnya, tapi juga ada kata-kata persuasif yang bisa mengajak para penonton atau penyimak lainnya supaya bisa membeli produk-produk ini. Nah, selain itu manfaatnya juga sangat bagus sekali untuk kita. Nah, kalau dari Softclean sendiri ini kan bisa banget ya dibuat untuk deterjen kita supaya lebih wangi, lebih lembut, seperti itu. Harga juga sangat ekonomis sekali. Kemudian yang Naturgo ini, semisal kalau untuk kaum hawa itu biasanya bisa untuk pelembut ya, pelembut di wajah. Kemudian dari manfaat Naturgo sendiri ini bahan-bahan yang diambil juga bahan-bahan alami, jadi saya ambil untuk iklannya yaitu yang ini ya. Kemudian yang ini Procis Gold Cheddar. Nah, ini tuh kan ada keju, tapi banyak sekali sih macam-macam keju. Untuk yang kali ini saya mengambilnya yang bagian ini, Procis Gold Cheddar. Oke. Tadi di sebelum video kali ini sudah saya share beberapa foto-foto bagaimana cara saya membuat bahan-bahan ini, membuat bahan-bahan dari yang sudah tidak terpakai sehingga bisa menjadi bahan-bahan yang bisa kita aplikasikan sebagai media pembelajaran, yaitu pada materi iklan ya. Nah, seperti itu.
Cara penggunaannya juga mudah sekali teman-teman. Gimana sih cara penggunaannya? Ketika kita menjadi seorang pengajar, kita kan pasti membutuhkan banyak ide supaya anak didik kita itu juga harus bisa kreatif ya. Salah satu hal yang bisa membuat anak didik kita itu bisa kreatif itu juga bagaimana seorang guru itu juga harus mengajarkan supaya anak didik itu kreatif. Kalau meminta anak didik itu kreatif, guru juga harus kreatif. Nah, maka dari itu kita juga bisa memberikan ide-ide, masukan atau contoh-contoh supaya anak didik kita nanti itu bisa kreatif. Salah satunya yaitu juga memanfaatkan barang-barang bekas ini supaya bisa menjadi barang-barang yang bisa terlihat lebih tidak sampah gitu loh. Jadi kita nyebutnya itu bukan sampah lagi. Nah, selain ini ramah lingkungan juga bisa didapat di mana saja. Pasti semua orang gampanglah menemukan ini. Kemudian cara penggunaannya itu juga lebih mudah. Bagaimana ketika mempresentasikan di kelas atau dimanapun. Nah, itu bisa kalian gunakan ketika maju ke depan nih ya misalnya. Kemudian kalian presentasikan, kalian lihatkan ke teman-teman kalian. Oh, ini toh barang-barang bekas yang masih bisa digunakan dan sangat bagus sekali, seperti itu. Selain barang-barang bekas ini lebih mudah kita dapatkan, juga ketika kita melihatkan kepada orang-orang, itu kan ada kata-kata yang menarik. Nah, jadi itu bisa menjadikan seseorang itu lebih gampang untuk menangkap apa yang kita maksud, seperti itu. Jadi tidak hanya sekadar gambaran terus kemudian dibuat pola-pola, tidak seperti itu, tapi juga harus ada beberapa kata-kata yang menunjukkan kata persuasif atau ajakan ya untuk mempersuasi orang, seperti itu ya teman-teman. Mungkin video kali ini cukup ya. Saya sangat berterima kasih sekali kalian sudah mau menyimak video dari saya, presentasi dari saya tentang barang-barang bekas yang bisa saya manfaatkan menjadi media pembelajaran yang kreatif. Oke. Semoga kali ini tayangan yang saya berikan itu bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.